Halo, jumpa lagi. Kita akan membahas MotoGP yang kemarin ya, 18 sampai 20 Maret 2022 di sirkuit Mandalika, Indonesia tercinta. Itu kan, sirkuitnya cantik sekali, dekat pantai. Nah, kita akan mencoba ke sirkuit dari homestay menuju sirkuit jalan kaki. Nih, jaraknya 19 menit ya perjalanan, atau sekitar 1 km lebih ya, 1,2 ya, 2 kilo. Nah, kita sudah pakai gelang ya untuk menonton MotoGP. Ini sudah ditukar ya dari tiket menjadi gelang untuk MotoGP. Ini keluar dari homestay-nya. Nah, homestay-nya ini khas banget ya, ada kanopinya, kemudian ada bungalow-nya yang khas dari Lombok ya. Ini lokasinya di Lombok. Kita akan jalan kaki. Nah, ini ada di kampung homestay ya, desa wisata. Jadi sepanjang jalan ini atau di komplek ini ada banyak sekali homestay ya. Jadi ini memang baru ya. Jadi masih khas banget, khas pedesaan di daerah dari Kuta Mandalika. Di situ sudah terlihat ya, ada gubuk homestay, ada papan namanya. Jadi ini kampung ya. Kita akan lihat kampung homestaynya yang sekarang ini seperti apa. Nah, itu ada HomePod juga. Nah, ini dekat pantai ya, ada arah ke pantai. Jadi pantai Kuta Mandalika. Nah, di sampingnya sini ada sekretariat nih, kafe dan sekretariat dari kampung wisata Mandalika ya. Ini memang dekat dengan sirkuit ya. Jadi saya ambil di sini untuk menginapnya. Nah, di sini juga sudah tertata rapi ya dengan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi punya sabta pesona ya dari kampung homestay ini. Oh kan, desainnya bagus sekali. Nah, di sini banyak sekali homestay sampai di bukit sana ya. Bukit-bukit itu di sini ada namanya dia homestay, kemudian ada apalagi tuh di belakangnya. Ada 5 homestay ya dan lain-lain. Nah, itu udah banyak dan ini sudah di beton ya. Nah, di depan ini menarik nih karena hanya bisa dilihat di sini ya. Ada penggembalaan sapi khas dari Nusa Tenggara. Nah, itu sapi diliarkan seperti itu, digembala seperti itu. Nah, di depan ternyata ada sapi kecil ya setelah warung ini. Jadi nanti kalau bingung ada warung di situ. Nah, ini nih kita lihat nih, sapi digembala seperti nggak ada ininya ya, nggak ada talinya. Jadi digembala seperti itu saja. Oke, kita lanjut lagi menuju ke sirkuit. Nah, di sini ada lagi nih, jangan heran ya kalau di sini banyak homestay ya. Jadi karena ini kampung homestay tadi namanya Ramdan Homestay. Kita turun lagi. Kita jalan ya menikmati sebelum menonton MotoGP di zona B ya. Saya udah pakai gelangnya di zona B. Jalannya sudah di beton seperti ini, udah nyaman ya. Ini sepanjang jalan ini, satu kampung ini banyak homestay-nya. Jadi usahanya dari warga di sini banyak sekali homestay, samping kanan, kiri. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Pagi ini wajah saya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi bersemangat sekali untuk menonton MotoGP. Nah, samping kiri ada homestay juga dan di sini ada umbul-umbul dari sponsornya ya, dari Bank Negara ya, salah satu bank negara. Nah, di depan itu sudah terlihat mobil bus ya, mobil bus itu yang untuk mengantarkan para penonton dari pintu parkir yang di parkiran barat ya. Jadi warga yang dari kota Mataram itu akan menonton MotoGP menggunakan bus tadi. Nah, ini di depannya ya, di depan desa ini ada seperti tanda ya bahwa ini desa wisata Kuta atau home point ya, home point atau point. Nah, di sini kita lihat lagi desa wisata Kuta, kampung homestay. Nah, di situ udah banyak homestay yang terdaftar ya, di situ ditulis di situ. Jadi menandakan bahwa kompleks ini adalah kompleks kampung homestay, desa wisata Kuta. Nah, kita sudah sampai di sini, sudah lumayan ya dari homestay tadi. Kemudian kita sudah sampai di pertigaan. Di sini kita akan lanjutkan lagi menuju ke sirkuit ya.
Kita lihat pemandangan sekitarnya. Nah, ada bus lagi. Nah, ini yang bus mengantarkan sesuai dengan tiketnya ya. Tadi ada di depan ada papan ya, ada papan, ada tanda A, B, C atau D, E, F gitu ya, sesuai dengan tiketnya. Ya, kita lihat lagi ya. Lihat diri kita sendiri untuk menyemangati ya. Apakah di belakang ada yang lebih menarik lagi ya? Kita semangat sendiri ya di sini. Oke, kita jalan lagi. Ternyata di belakang tadi nggak ada juga yang jalan, ya nggak apa-apa lah, kita menelusuri jalan ini, jalan kaki menuju ke sirkuit. Nah, sudah tampak ya, sedikit terlihat itu sirkuitnya, dan itu bus-busnya setelah mengantar penonton, dia balik lagi ke area dari parkir barat di sini ya. Nah, ini nanti akan lebih bagus kalau misalkan di sini ada ini ya, ada pedestrian ya. Nah, tadi juga ke kanan itu ada bus juga. Nah, di sini juga sudah ada hotel ya, ada papan. Jadi di samping kanan sana sudah ada hotel ya. Lumayan ya, kelas internasional ya, maksudnya banyak cabangnya ya, sudah banyak cabangnya. Nah, ini kawasan dari ITDC ya, kawasan ITDC. Masuk ke sana. Kita lanjut lagi untuk menuju ke sirkuit ya. Nah, di belakang belum ada orang. Nah, kita sudah posisi update-nya di sini ya. Sudah lumayan ya. Jadi 1,6 km ya dari jarak homestay menuju gerbang dari sirkuit Mandalika atau Pertamina International Street Circuit. Nah, kita lihat ya. Kondisinya seperti ini. Di sini juga masih banyak pengamanan ya. Karena yang masuk daerah sini ada penyekatan. Jadi untuk area di sini sudah steril ya, artinya hanya yang punya stiker atau yang punya kepentingan tertentu yang bisa masuk sini, sehingga para penonton MotoGP itu nanti berkumpulnya di parkir timur maupun di parkir barat. Jadi wajar ya di sini kok sepi gitu jalanannya, karena diangkut dengan bus-bus itu ya. Nah, disesuaikan dengan tiketnya. Kemudian di sini misalkan yang warawiri mungkin ya petugas yang berjaga di sini atau warga masyarakat yang di sekitar Kuta Mandalika ini. Kita posisi sudah sampai sini, sudah hampir separuh ya. Nah, kita lihat lagi di sini dukungan dari operator seluler ya, ada dari Telkomsel untuk menyemarakan dari MotoGP ini 4G-nya sinyal dari Smartfren juga sudah paling kuat di sini ada ya, jadi udah didukung oleh seluruhnya ya, bukan seluruh ya, sebagian besar dari operator seluler di Indonesia untuk mensukseskan gelaran MotoGP di sini. Nah, di samping kiri ini ada villa ya, jadi villa baru-baru di sini. Ini umbul-umbul dari operator seluler ya, itu busnya juga lewat lagi untuk mengantarkan para penonton. Nah, saya juga penonton MotoGP tapi jalan kaki saja karena sudah di komplek dari sirkuit Mandalika. Ya, kita akan coba jalan. Nanti mungkin ini awal pertama kali MotoGP di sini, jalanannya belum dibuat pedestrian atau trotoar ya. Nanti pastinya akan dibuat ya, karena di sini sudah terlihat seperti ini dan masih ada pembangunan banyak di depan kita ya. Ada lahan-lahan seperti itu. Nah, di samping kiri juga ada homestay, ada homestay penginapan ya. Atau mungkin ada perumahan warga juga yang nantinya pasti digunakan homestay, karena di sini kemungkinan besar akan menjadi pusat wisatanya ya. Selain dari sirkuit juga ada wisata banyak di sini, ada pantai, ada bukit-bukit yang menarik. Ini di samping kiri ya, lumayan juga bagus ya. Di sini mungkin villa ya, sedikit villa atau mungkin penginapan ya. Nah, desainnya sudah bagus-bagus dan ini cocok lah untuk menarik para wisatawan ya. Kita lanjut lagi ke menuju sirkuit. Ini sudah banyak berseliweran bus-bus ya. Kenapa bus-bus banyak ya? Karena tadi ya, bahwa para penonton itu nanti kumpulnya di parkir barat dan parkir timur. Kemudian untuk menuju sirkuit harus menggunakan bus ini, karena nggak boleh ada kendaraan yang tanpa stiker. Jadi kalau yang kendaraan berstiker itu hanya untuk penonton yang
minimal ya premium dan deluxe ya. Jadi kalau mereka sudah punya stiker, kendaraannya bisa masuk. Nah, di sini juga ada spanduk lagi ya dari salah satu operator mendukung kelancaran untuk selulernya ya. Jadi dukungan seluler, telekomunikasi di area sirkuit ini diperkuat lagi jaringannya. Nah, ini mobilnya banyak ya, udah berseliweran ya. Nah, ini mobil-mobil yang tadi saya sebutkan bahwa itu mungkin warga sekitar atau yang penonton premium atau kelas deluxe ya, dia bisa masuk ke sini. Nah, kalau yang bolak-balik ini motor-motor kemungkinan ya warga sekitar ini karena tidak mengalami penyekatan. Oke, ini bus lagi, banyak lagi sudah bolak-balik ini busnya, tapi kita belum nyampe-nyampe. Ini udah disalip busnya, ada merah, ada biru tandanya, yaitu berbeda-beda setiap kelas nanti. Kita nikmati jalan kaki ya, jalan kaki untuk menjelajahi apakah ada spot yang menarik ya di sirkuit Mandalika Indonesia ini, Lombok Indonesia. Oke. Ini walaupun masih berdebu ya, kita nikmati saja. Semoga kedepannya jalanan ini sudah ada pedestriannya, jadi dari yang menginap di homestay juga mau ke sirkuit lebih nyaman ya. Kalau ini masih dalam pembangunan, kita wajar lah ya, kita maklumi saja ya. Nah, di sini, nah itu sudah kelihatan ya, di situ adalah tribun untuk tiket yang J ya. J ada atapnya di sana, J, dan seberangnya adalah K. Nah, ini kita nyebrang ke sini ya sebentar ya untuk berpindah karena sirkuitnya di sebelah kanan. Nah, ini juga ada bus jemputan lagi. Nah, ini kendaraan-kendaraan dinas ya dari TNI tadi. Kita papasan di situ. Kemudian ini masih ada penghalang, ada pembatas ya, karena memang pekerjaannya masih belum selesai sempurna 100%, masih dalam pengerjaan. Ini ada bus lagi, dia mau akan jemput lagi kosong kalau ke arah sini. Dia akan menuju ke pintu barat lagi untuk menjemput penumpang dan mengantarkan ke sirkuit. Oke, kita sudah sampai di sini, sudah lumayan lama ya. Nah, ini tiketnya kita udah di day ketiga, di hari ketiga, jadi hari race-nya dari MotoGP. Nah, di situ sudah ada pedestrian ya, ada bagus. Nah, itu kita lihat tribun dari K, itu busnya juga menjemput lagi, itu bantuan dari Kementerian Perhubungan ya. Bus gratis. Kita posisi sudah ada di sini ya, sudah mendekati dengan sirkuit. Di seberangnya SPBU. Nah, itu SPBU dari Mandalika. Nah, sebelah kiri ada bukit. Nah, warga-warga yang sekitar menontonnya dari situ karena terlihat jelas ya. Tapi selain warga sekitar katanya tidak diperbolehkan. Kemudian kita lihat nih, ada satu spanduk yang menarik. Di sini adalah spanduk dari Otoritas Bandar Udara Wilayah Bali ya, wilayah 4 Bali, bahwa tidak boleh menerbangkan drone di area ini ya. Nah, ini pedestrian dari kompleks sirkuit Mandalika Lombok. Ya, sudah bagus ya. Kita akan explore sampai dengan tujuan pintu gerbang dari sirkuitnya ini. Kita lihat sebelah kanan, itu ada kameramen dari Dorna ya. Jadi itu kameranya lah keren ya. Kita coba zoom tuh, kameranya besar seperti itu, udah ada podiumnya sendiri. Nah, di seberangnya itu ada tribun K penonton yang kelas K. Tadi saya tiket gelangnya adalah zona B ya, jadi bukan di situ. Nah, kita lihat tuh, ini sudah ada di dalam sirkuit, sedang ada race dari Idemitsu ya, hari Minggu pagi. Ini kameramennya sedang mengambil gambar ya, menggerak-gerakkan kameranya ya, sedang bertugas. Coba kita intip sedikit di dalam itu seperti apa ya. Naikin dikit, nah, itu sudah lewat ya tadi. Nah, bagus ya. Kemudian ada tribun-tribun banyak, itu tribun yang tanpa ada kanopinya ya. Kemudian kita lanjut lagi menuju arah pintu gerbang sirkuit Mandalika, jalan kaki lagi karena pedestriannya sudah nyaman ya, lebar seperti ini. Sebenarnya dari situ sudah kelihatan. Nah, tapi kita akan lihat lagi nih, ini lebih pendek nih. Nah, itu ada Marshal yang bertugas dari tim sirkuit Mandalika ya.
sedang bertugas di sana. Kita lihat samping kiri, di situ ada bukit-bukit ya. Kemudian jalanan sepi ya, karena semua disekat, tidak boleh masuk yang tidak berkepentingan atau tidak punya izin masuk dengan stikernya itu. Jadi masuknya menggunakan bus, para penonton ya, dijemput oleh bus. Di situ bukitnya, nah bukit itu tuh ya yang pernah viral karena masyarakat menonton dari bukit situ, sudah terlihat sirkuit Mandalika ini. Nah, di depan kita nih bagus ya, ada spot foto yang menarik nih ya, sepertinya ya. Nah, ini spot pertama yang dari arah homestay atau dari arah pantai Kuta Mandalika. Ini sudah ada tempat duduk kursi ya, jadi kalau capek bisa duduk di situ. Kita penasaran dengan ornamennya di sini ya, bentuknya seperti bentuk rumah tadi yang di samping homestay itu ada rumah khas ya seperti di sini. Nah, kita lihat nih bentuknya khas sekali dari budaya Lombok ya seperti ini. Nah, ada tulisan sirkuit Mandalika. Nah, nanti kalian bisa foto-foto di sini, menarik loh ya, foto-foto di sini nih karena khas sekali. Jadi spot pertama ya, ini kita sudah sampai di sini di spot pertama. Kemudian kita akan coba lihat ya, kita akan coba rekam ya spot yang ini seperti ini. Kemudian yang unik adalah tiang-tiang atau gapura seperti ini ya, gapuranya bentuknya menarik ya, seperti kayak rumah dari kampung Sade ya. Sade juga bentuknya seperti ini ya untuk atapnya. Nah, kemudian di sini ada pasir-pasir pantai karena pantainya ada di seberang dari sirkuit ini. Nah, ini ada keterangannya. Namanya apa ini? Adalah namanya Balai Lumbung ya, Balai Lumbung. Kemudian bentuknya seperti tadi, ini ada keterangannya, salah satu simbol budaya penting bagi suku Sasak ya, Balai Lumbung ya, di rumah adat namanya Balai Lumbung adalah lumbung padi. Nah, itu bisa dibaca lagi untuk apa di sini. Nah, di sini ada bagai lukisan dengan goresan kontur yang ditumbuhi ilalang serta pantai dengan lapisan semenanjung berbukit dan pasir putih bersih menambah keelegan. Landmark ini menjadi pengingat untuk kelestarian Lombok atas karunia Tuhan ya. Nah, ini juga ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi spot ini ada keterangannya juga ya, informasi apa sih yang terkandung di dalam spot ini, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke, kita lanjut lagi menuju ke pintu gerbang utama. Pintu gerbang utama dari sirkuit Mandalika ya. Lumayan keren ya, jadi kita berhenti ngambil video juga lumayan ya. Di sini juga ada yang mau foto-foto dengan piala ya. Oke lah, kita langsung lanjut saja lah daripada kelamaan ya. Karena tadi perkiraan 19 menit, kita sudah lebih ya. Ini 19 menit sudah baru sampai di sini. Ya, nah di sini ada pintu gerbang pertama. Nah, ini juga ditutup ya, jadi hanya untuk yang berkepentingan ya. Kemungkinan ini ditutup ya untuk di satu pintu di sana. Kita lihat lagi, nah di situ ada mobil dari salah satu official peserta dari MotoGP ya di Grand Prix of Indonesia Mandalika ini. Kita lanjut lagi, jalan lagi ya. Pedestriannya sudah bagus ya, tempat sampahnya ya itu juga sudah bagus. Ada ini ya recycle ya, jadi tempat sampah yang bisa didaur ulang seperti botol minuman nanti taruh di situ, buangnya di situ. Kemudian di depan tuh sudah ada lagi spot baru lagi ya, spot kedua. Spot kedua ini bentuknya seperti apa? Kita lihat di sini juga paving ya, atau jalan pedestriannya ini juga warnanya sudah berubah ya dengan yang tadi, berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini kita lihat tuh sudah ada tulisan sirkuit Mandalika. Kemudian ini ada kursi kalau kita capek ya, kalau kita capek duduk-duduk di sini lumayan bagus desainnya ya, minimalis. Ya, kita akan explore ya dari spot foto yang ini. Ini bentuknya
seperti kain, motif-motif kain tenun ya, tenun sasak. Nah, di sini ada pamflet ya untuk gelaran MotoGP ini dari Pertamina dan MotoGP. Ini sirkuit Mandalika ya, bentuk monumen ya, seperti monumen lah ya, kita anggapnya seperti itu. Sini ada dihiasi dengan pohon-pohonnya. Nah, di sini kita akan lihat saja untuk keterangan dari sini. Ternyata benar ya, ini adalah mengambil dari motif tenun sasak ya. Kemudian di sini keterangannya bagi masyarakat suku Sasak di Lombok ya kan, ini selalu tercermin melalui simbol budaya di keseharian hidup mereka. Kemudian kata Sasak yang memiliki makna jalan lurus atau jalan sejati untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, di sini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia untuk selalu mensyukuri karunia Tuhan, merawat alam dan kehidupan yang diciptakannya bagi kita semua ya. Di bawahnya juga ada keterangan berbahasa Inggris. Jadi ada 2 bahasa yang ditampilkan di sini ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, kita akan selesai di sini untuk spot kedua. Kita lanjut lagi. Nah, tadi busnya juga ada berseliweran. Kita next saja ya, sirkuit Mandalika ini yang bermotif tenun sasak. Kita lanjut lagi ke spot berikutnya. Kita jalan masih menuju ke pintu utamanya. Lumayan jauh ya, 1,6 km masih jauh. Kita lurus terus. Pasti jangan bosan-bosannya lihat bus banyak ya, karena penontonnya juga banyak di hari ketiga ini, tanggal 20 Maret 2020 ya. Kita lihat diri kita, lihat diri saya sendiri gimana ya, masih antusias gak untuk melihat MotoGP karena baru mau masuk ya. Nah, di belakang ada bukit yang menarik ya. Tuh, bukitnya sedikit dipotong ya, kemudian dibuat seperti itu. Jadi khas sekali. Bangunan yang ada di sini masih banyak yang belum 100% ya, tapi masih progres. Kita lanjut ke depan. Nah, di sini sudah ada pintu masuk pertama ya. Kalau tadi kan pintu masuknya ditutup ya. Ini pintu masuk yang pertama, sudah ada penjagaan di situ. Nah, ternyata ini untuk pintu masuk kelas Premier ya. Jadi Premier kelas itu boleh masuk di sini dengan membawa mobil pribadi yang sudah berstiker ya. Jadi yang di sini tuh bawa mobil-mobil sendiri ya, penonton-penonton yang Premier kelas ya. Kita bukan Premier kelas ya, jadi nggak perlu. Nah, kalau ini konsumsi itu boleh lah ya, karena memang untuk mendukung dari panitianya, kebutuhan panitia masuk ke situ. Nah, ini kita lihat samping kanan sudah ada taman yang begitu menarik ya. Kemudian kita lanjut lagi ke depan di sana. Ya, kita lihat di sini itu busnya ada lagi. Kemudian di sini yang jalan sedikit ya, nggak apa-apa lah ya, kita tetap semangat ya, kita tetap semangat untuk menuju sirkuit Mandalika. Di depan sudah ada juga beberapa yang jalan kaki. Nah, sudah terlihat itu ada spot lagi untuk berfoto khas sirkuit Mandalika, dan di kiri ternyata ada para pedagang yang jualan ya. Sampai terbatuk saya melihat ini, bagus sekali ya. Nanti saya akan foto selfie di sini ya, jangan sampai enggak di sini. Ini ciri khas sekali karena ada tulisan Pertaminanya. Nah, kemudian ini juga lebih luas ya areanya. Itu sudah ada yang berfoto-foto ya di situ. Oke lah, biarkan teman-teman ini berfoto ya. Saya ambil angle-nya saja dari spot ini ya. Kemudian saya selfie ya, selfie sebentar ya. Oke, sudah selfie, kita lanjut lagi menuju spot berikutnya. Jadi sudah ada 3 spot ya, sudah ada 3 spot foto di sini. Yang tadi tidak ada keterangannya ya, seperti yang tadi ada balai ya, ada balai, kemudian ada tenun sasak. Nah, kalau ini Pertamina ya udah terlihat, jadi nggak perlu lagi, sudah terkenal juga. Nah,
Berikutnya ini ada spot sebelah kanan yang lumayan viral ya dulu. Bukan dulu ya, beberapa waktu lalu. Siapa itu yang naik motor? Ini adalah patung dari Pak Joko Widodo, presiden ya. Jangan lupa kita foto terlebih dahulu dari angle di belakang di sini, karena di sini sudah banyak juga yang foto-foto di sini. Nah, kita coba mendekat. Jadi ini patung Pak Jokowi mengendarai sepeda motor. Dulu pernah mengendarai sepeda motor, mencoba ya menjajal sirkuit ini. Nah, sekarang patungnya di sini. Saya selfie terlebih dahulu ya. Oke, sudah selfie. Nah, di depan sudah ada yang jualan dan di sini ada komunitas pesepeda ya. Jalan ke sini ada yang jualan kaos-kaos. Nanti kita belilah ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat nih sudah ada banyak ya, ini mungkin warga-warga sekitar yang berjualan kaos khas dari sirkuit Mandalika Lombok ini. Kita lihat lagi, ini ada pasir putih di sini. Ada pohon tanaman ya, tanaman. Sini bagus ya. Nah, kita lihat. Nah, ini patung yang fenomenal. Sudah dipasang dulu ya waktu pemasangan, memang ada yang viral ya pemasangan patung tadi. Kita lanjut lagi untuk tujuan ya. Tadi sudah melewati premier class ya, pintu masuk untuk premier classnya. Kita lanjut di sini. Nah, ini ada pintu masuk berikutnya. Nah, pintu masuk berikutnya ini juga ada penjagaan ya. Jadi untuk para para penonton tidak masuknya lewat sini. Ini untuk para official atau panitia nanti masuknya lewat sini ya. Tadi juga ada motor yang menggunakan pegawainya menggunakan kaos seragam gitu. Nah, ini berikutnya, ini spot yang ke-5 berarti ya. Tadi spot keempat adalah patung presiden yang mengendarai motor. Berikutnya ini adalah spot yang paling kemungkinan jadi primadona karena ada bentuk dari lintasan ya. Kita lihat lagi itu busnya kosong ya, dia mau ambil lagi penumpang para penonton dari parkir pintu barat. Di sini juga ada yang jualan ya, ada pasar tiban nggak apa-apa. Oke, kita lihat di sini ada keterangannya, keterangan dari spot ini. Kita perjelas di sini adalah sirkuit Mandalika, gongnya di sini. Nah, di atas ada bentuk dari sirkuitnya. Selamat datang di sirkuit Mandalika, sebuah kebanggaan bagi kami untuk menyambut Anda di salah satu sirkuit terindah di dunia ya. Pemandangan bentang alam, perbukitan dan pantai Lombok Indonesia yang mempesona. Nah, sirkuit Mandalika memiliki lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan yang menantang ya. Karena tikungan yang menantang jadi banyak rider yang sempat terjatuh di lintasan ini, di sirkuit ini. Kemudian ini juga sudah berstandar FIM. Nah, di sini juga ada, pastinya harus ada bahasa Inggris ya, karena di sana tadi udah ada bahasa Inggris. Jadi 2 bahasa di sini. Kita sudah melihat ya keterangan dari spot ini. Nah, di depan juga sudah ada tenda-tenda ya. Nanti kita nonton MotoGP-nya di sana. Nah, ini spot fotonya. Ini sudah ada komunitas sepeda nih yang di depan kita. Jadi kita nggak perlu. Kita sudah sampai di pintu utama ya, samping sirkuit tadi. Nah, kita sudah sampai. Ini sirkuitnya untuk gelaran MotoGP 2022 Grand Prix of Indonesia. Nah, tadi adalah cuplikan dari gelaran MotoGP ya, balapan MotoGP waktu hujan ya. Siapa yang mau melihat, jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.